Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bina diri. Mungkin sekilas kalian berpikir bina diri pasti tentang kemandirian. Betul sekali. Jadi, bina sendiri memiliki arti membangun, sedangkan diri ya kita sendiri. Jadi bisa disimpulkan bina diri adalah membangun kemandirian setiap individu. Setiap orang tua, bahkan saudara, pasti menginginkan anaknya itu mandiri. Setiap orang pasti akan mengalami tahap di mana dia mengalami kemandirian atau harus mandiri, Pak. Gak mungkinkah setiap orang itu harus selalu bergantung kepada orang lain atau sebagainya. Tetapi jika berbicara tentang pembinaan kemandirian antara orang awas dalam tanda kutip normal atau tidak berkebutuhan khusus dengan anak yang mengalami kebutuhan khusus pasti berbeda. Jika anak normal atau tidak berkebutuhan khusus, pembinaan kemandiriannya seperti ini, sedangkan untuk anak berkebutuhan khusus, pembinaan kemandiriannya seperti ini. Bahkan ABK sendiri kan ada beberapa macam tuh. Jadi cara kemandirian atau pembinaan kemandiriannya itu berbeda-beda. Jika anak tunarungu seperti ini, jika anak autis pembinaan kemandiriannya seperti ini. Jadi bisa disimpulkan tuh, bina diri yaitu bersifat pribadi setiap individunya. Jadi untuk tujuan bina diri sendiri secara umum nih ya, yaitu usaha membangun diri individu agar menjadi lebih baik, entah itu melalui pendidikan sekolah atau pendidikan keluarga dan lain sebagainya. Pembelajaran bina diri untuk ABK sendiri itu memiliki dua aspek. Yang pertama yaitu aspek yang melatar belakangi tentang kesehatan, dan yang kedua yaitu aspek yang melatar belakangi tentang kematangan sosial budayanya. Jika tadi sudah dijelaskan tujuan bina diri untuk anak awasnya, maka di sini saya akan menyebutkan tujuan bina diri untuk ABK-nya. Yang pertama itu secara umum, yang pastinya untuk agar anak ABK-nya itu tidak bergantung kepada orang lain, agar ABK-nya itu bisa mandiri dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama yaitu menumbuhkan atau meningkatkan tata pribadi ABK-nya sendiri, yaitu tentang mengurus dirinya sendiri, bisa tentang mandi dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ada banyak sih tujuan khususnya, tapi di sini saya akan menjelaskan dua saja. Dan yang kedua yaitu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan ABK-nya tentang cara berkomunikasinya. Setiap orang kan pasti harus bisa bersosialisasi. Lah sosialisasi itu pasti di dalamnya ada komunikasi kan. Lah jadi di sini tujuan khususnya yaitu agar ABK bisa memperbaiki atau menumbuhkan dan meningkatkan cara berkomunikasinya. Terima kasih. Istilah autisme pertama kali diperkenalkan oleh Leo Kanner pada tahun 1943. Gangguan ini sebagai ketidakmampuan berinteraksi dengan orang lain. Gangguan bahasa ditunjukkan dengan penguasaan yang tertunda. Etolalia pembalikan kalimat. Adanya aktivitas bermain yang repetitif dan stereotip, ingatan yang kuat, dan keinginan yang obsesif untuk mempertahankan keteraturan dalam lingkungan.
Dari pengertian tersebut, muncullah istilah itu sendiri. Berasal dari kata auto yang berarti sendiri, sehingga anak dengan gangguan autisme biasanya kurang dapat merasakan kontak sosial. Mereka cenderung menyendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran drill. Metode pembelajaran drill adalah suatu cara atau teknik mengajar dengan memberikan kegiatan latihan secara berulang-ulang, memiliki kemampuan yang lebih tinggi, serta memahami kebiasaan-kebiasaan tertentu dengan tujuan menyempurnakan pemahaman suatu pengetahuan atau keterampilan yang sedang dipelajari. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang metode. Metode apa yang kita lakukan ketika kita observasi? Nah, yang kita lakukan itu ialah kita menggunakan metode secara langsung. Maksudnya itu kita langsung berhadapan pada anak autis tersebut, kita langsung membina diri anak autis tersebut. Dalam bab 3 ada juga subjek. Di subjek itu yaitu terdiri dari identitas anak anak autis tersebut yang kita observasi itu yang bernama Nanda. Dia berusia 13 tahun dan dia berjenis kelamin laki-laki dan dia sekolah di SLB Negeri Jember. Nah, dia itu alamatnya itu di Patrang, di dekat sekolah tersebut. Sekarang Nanda tersebut menduduki kelas 6 SD dan dia beragama Islam dan juga dia itu mengalami ketunaan yaitu autisme. Tapi autisme yang sedang. Nah, yang kedua itu ada kelemahannya si Nanda ini, yaitu ia sering gagal fokus, dia gak pernah fokus dengan apa yang dia lakukan. Terus yang kedua itu dia sulit berinteraksi. Terus yang ketiga itu dia sering teriak-teriak ketika dia terdiam ataupun dia melakukan aktivitasnya. Dia tiba-tiba teriak ataupun tiba-tiba dia ngobrol sendiri gitu. Itu kelemahannya. Kelebihannya dia tidak sulit untuk diajarin. Jadi ketika dia diajari sesuatu dia cepat bisa, tapi dia fokusnya itu kemana-mana, dia nggak pernah fokus dalam melakukan kegiatan tersebut. Tapi meskipun dia nggak fokus, tapi dia tetap melakukan kegiatan tersebut. Nah, ketika kita menyuruhnya, dia sering nggak tanggap gitu, dia gak bisa memahami apa yang kita perintah. Tapi ketika si gurunya memerintah, guru pendampingnya dia bisa memahaminya, terus dia mengerjakannya gitu. Ada pelaksanaan observasi. Nah, kita melaksanakan observasinya itu di sekolahnya dia, yaitu di SLB Negeri Jember. Nah, di situ observasinya itu kita dilaksanakan 12 April di jam 8 hingga selesai. Dan selanjutnya itu ada asesmen umum, yaitu yang pertama itu tentang fisiknya. Kalau fisiknya si Nanda itu sangat bagus, tidak ada kekurangan apapun. Yang kedua itu ada kognitif. Kalau kognitifnya itu si Nanda sulit memahami ketika kita memerintahkan dengan kalimat panjang. Jadi ketika kita memerintahkan si Nanda, kita harus menggunakan kalimat atau perintah yang singkat-singkat saja, seperti Nanda pakai gitu. Kalau nggak bisa menggunakan kalimat panjang, pakai kaos kakinya, nggak bisa. Jadi kita harus hanya bisa menggunakan satu kata atau kata-kata pendek, perintah pendek pada si Nanda tersebut. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi sosial atau berinteraksi sosial. Nah, untuk si Nanda ini dia tidak bisa berkomunikasi, dia sulit untuk berkomunikasi karena
dia sulit mengucapkan kata-kata gitu. Dia hanya bisa bilang ba, seperti itu. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata panjang. Terus dia sulit untuk berinteraksi dengan orang baru, meskipun itu juga temennya, dia juga sulit berinteraksi karena dia ada masalah di komunikasinya. Dia berbicara aja dia tidak jelas, ataupun bisa disebut dia nggak bisa bicara dengan kalimat-kalimat panjang. Dia juga sulit berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain ataupun teman-teman di sekitarnya. Ada komunikasi lagi. Nah, komunikasinya si Nanda tersebut dia merespon ketika kita sebagai mengobservasi mereka, dia merespon ketika kita menyuruhnya. Tapi dia seringkali tidak fokus. Jadi meskipun dia melakukan yang kita perintahkan, tapi penglihatan dia, tatapan matanya itu dia kemana-mana gitu, gak fokus pada apa yang dia lakukan. Kelima itu ada emosi. Nah, untuk emosinya si Nanda ini, dia seringkali dia teriak, tapi bukan marahnya dia teriak aja, tapi bukan tantrum. Dia teriak ketika dia terdiam ataupun ketika dia melakukan sesuatu kegiatan. Yang berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, dari hasil ini ada beberapa poin yang kami ambil. Yang pertama adalah kelemahan, yang kedua adalah kelebihan, dan ketiga kebutuhan. Nah, dari kelemahan ini bisa dilihat bahwa anak yang mudah terdistraksi oleh semua hal. Yang kedua, anak yang tiba-tiba hilang fokus atau diam di tengah kegiatan yang dia lakukan. Jadi pada saat kegiatan yang sedang dia lakukan itu, anak tiba-tiba hilang fokus dan dia tiba-tiba langsung kayak diam atau langsung melakukan aktivitas yang lain seperti kayak mengelamun gitu. Dan yang ketiga, anak yang tiba-tiba mengoceh sendiri. Dan yang keempat, anak sering tiba-tiba berteriak. Dan yang kelima, anak sulit diajak berinteraksi. Dan dari kelebihannya adalah yang pertama, anak tidak terlalu sulit untuk diajari. Jadi waktu kita mengobservasi anak tersebut, dia tidak terlalu sulit untuk diajari. Dia mudah paham, tapi kayak sering tidak kayak dia tangkap apa yang kita ini, tapi setelah 1 menit kemudian kefokusannya tuh hilang. Jadi anak bisa menangkap apa yang kita ini arahkan, tetapi tiba-tiba kefokusannya itu hilang. Nah, itu. Yang kedua, anak memang terkadang hilang fokus, tetapi jika diingatkan anak langsung paham. Dan yang ketiga, anak memang sedikit sulit mendengarkan perintah kita, tetapi ketika guru yang memerintah maka langsung didengar. Dan kebutuhan dari anak tersebut adalah anak butuh bantuan guru untuk membantu berinteraksi atau memerintah anak. Jadi dalam melakukan beberapa kegiatan itu, anak membutuhkan bantuan dari guru dan membantu untuk berinteraksi serta mendengarkan perintah dari orang lain. Yang berikutnya adalah pengajaran yang berulang-ulang untuk melatih bina diri. Yang ketiga adalah butuh waktu yang cukup lama karena mudah hilang fokus. Yang berikutnya adalah pembahasan. Nah, pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini berupa pembelajaran bina diri untuk meningkatkan kemampuan motorik anak autis di SLB Patra. Dalam Safrina 2005, pada bukunya halaman 1, mendeskripsikan gangguan autis ini sebagai ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Gangguan berbahasa yang ditunjukkan dengan penguasaan yang tertunda, ekolalia, pembalikan kalimat, adanya aktivitas bermain yang rep